hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, Jumat-Jumat yang lalu kita sedang membahas beberapa hikmah di balik musibah. Musibah ini menambah pahala kita. Musibah ini mengurangi dosa kita. Musibah ini juga menyebabkan doa-doa kita dikabul. Musibah ini juga mendatangkan harapan yang besar, optimisme yang besar, karena setelah musibah akan Allah berikan dua jenis kebahagiaan. Salah satu di antara hikmah di balik musibah adalah musibah itu bisa membuat orang jerak berbuat dosa ataupun maksiat. Setelah orang mengetahui musibah salah satu penyebabnya adalah dosa, ibarat hukuman dari Allah atas dosa yang kita lakukan. Dosanya masal, hukumannya untuk banyak manusia, sampai orang soleh yang tak berdosa pun, ahli ibadah, terkena dampak dari turunnya murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Takutlah kamu kepada azab Allah yang apabila turun tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja, orang soleh pun kena. Jadi semuanya kena. Ibarat hukuman. Maka setelah hukuman ini diberikan, orang jera berbuat dosa dan maksiat. Akhirnya dia bertobat kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, dan itulah karakter dasar dari semua manusia, termasuk orang-orang kafir, termasuk orang-orang musyrik. Allah berfirman dalam ayat yang tadi khatib sampaikan, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ketika orang-orang musyrik itu berlayar di tengah lautan, lalu diterjang ombak yang menggelombang,
da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah secara tulus. Dalam ayat yang lain dikatakan wa idza massakumud durr fil bahr dhalla man tad'un. Apabila kalian itu ditimpa musibah di tengah lautan berupa gelombang yang mengancam nyawa, maka apa yang terjadi? Hilanglah dalam ingatannya, dalam keyakinannya seluruh sesembahan-sesembahan lain selain Allah illa Iya, kecuali hanya kepada Allah. Da'awallaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoanya kembali kepada Allah dan doanya dikabul. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika Allah menyelamatkan kembali mereka ke daratan, mereka musyrik kembali. Itu orang musyrik, orang kafir, terlebih orang mukmin. Ketika ditimpa musibah, mereka cepat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka itu cepat-cepat bertobat dari dosanya, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, mengakui semua dosanya, meminta ampunan atas dosanya, dan berdoa kepada Allah agar musibah yang mereka alami tersebut segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idealnya nih. Setiap mukmin banyak-banyak berdoa mendekat kepada Allah itu ketika senang. Maka ketika senang banyak taqarrub, mendekatkan diri berdoa kepada Allah. Maka ketika kita sedang susah, Allah akan ingat kepada kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dekatkan dirimu kepada Allah ketika kamu senang, maka Allah akan mengingatmu ketika kamu susah. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah olehmu. Maknanya jaga perintah Allah, perintah yang Allah tetapkan kepada kamu, jauhi larangannya, syariatnya jaga. Di saat kamu susah, yahfazka, Allah akan menjagamu di saat kamu susah. Di saat kamu senang, jaga perintah Allah, syariat Allah, aturan Allah, jangan ada yang dilanggar, perintahnya jangan ada yang diabaikan, perintahnya laksanakan, larangannya jauhi. Begitu jaga, menjaga Allah Azza wa Jalla ketika senang. Maka Allah akan menjagamu ketika kamu susah, menolongmu, dan seterusnya. Ini idealnya. Tapi umumnya orang ketika senang lalai kepada Allah, ketika susah baru ingat kepada Allah. Dibolehkankah? Ditanyakan kepada para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, tentu saja bukan boleh, tapi harus. Umumnya orang ketika senang lalai, tapi ketika ditimpa kesusahan baru ingat kepada Allah. Itu jauh lebih baik daripada ketika senang lalai, ketika susah tambah lalai, lebih parah. Lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali mendekat. Kata orang Sunda, Allah mah tara belikan, tara pundungan, tidak dendam kepada orang yang pernah bersalah kemudian taubat. Allah ampuni. Ketika senang dia lalai, ketika susah dia mendekat taubat, Allah hapus kesalahannya, Allah cabut juga kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, Allah cabut azab yang berupa musibah selama ini, Allah terima kembali. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah berfirman,
Ini hadis kursi namanya. Kata Allah, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa idza dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Kata Allah, aku sangat bergantung kepada prasangka hambaku kepadaku. Kalau hambaku husnudzon dengan melakukan ikhtiar, karena husnudzon tanpa ikhtiar itu angan-angan. Kata Allah, kalau aku sangat bergantung pada prasangka hambaku. Kalau hambaku setelah berdosa akan terkena azab, lalu tobat, lalu ibadah, dan dengan tobat dan ibadah dia berprasangka Allah akan mengampuni dosanya, Allah akan ampuni dosanya. Setelah ikhtiar, setelah dia itu melakukan usaha perjuangan untuk bertobat dan meminta ampun. Tapi kalau dosa terus nggak pernah tobat, nggak ada perjuangan, nggak ada ikhtiar, lalu meyakini Allah akan mengampuni saya walaupun saya nggak tobat, itu mah menghayal. Jadi husnudzon disertai dengan ikhtiar. Lalu Allah menyatakan, wa ana ma'ahu idza dzakaruni, dan aku akan selalu menyertai hambaku. Maknanya menolong, membantu, memberikan perlindungan, memberi hidayah. Idza dzakaruni, selama dia ingat kepadaku. Berzikir termasuk berdoa menunjukkan dia ingat kepada Allah. Maka setelah dia berdosa dan bermaksiat, Allah beri hukuman berupa musibah, lalu dia ingat kepada Allah, mendekat kepada Allah, Allah akan ampuni, Allah akan hapus kesalahannya, Allah akan ampuni dosa-dosanya, Allah akan cabut hukuman atas dirinya. Oleh karena itulah hadis sahih yang juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiruha as-shalah wasyam was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Fitnah yang Allah berikan kepada seseorang, azab yang Allah berikan kepada seseorang, baik azab itu menyangkut dirinya atau yang menimpa hartanya, menimpa istrinya, menimpa anaknya, itu akan terhapus, tercabut dengan salat, dengan saum, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf nahi munkar, dengan ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, cabut. Karena dengan ibadah menunjukkan taubatnya. Kalau sudah taubat, dihapus kesalahannya, dicabut juga itu musibah yang tadinya berupa hukuman. Dari sinilah kita melihat bahwa salah satu hikmah dari musibah yang Allah berikan adalah orang itu bisa berhenti dari dosa. Orang itu bisa taubat dari kesalahannya. Orang itu bisa kembali mendekat kepada Allah. Taubahnya apa yang dialami oleh manusia di dunia, dalam kehidupannya, dalam perkara-perkara dunia, setelah bersalah lalu dapat hukuman, dia kapok. Orang yang melanggar aturan lalu lintas, melanggar lampu merah, dihukum, ditilang, didenda sekian puluh atau ratus ribu. Waduh, dia menyesal mengalami kerugian. Nanti dia akan kapok, nggak berani lagi melanggar lampu merah. Orang melanggar hak orang lain dengan cara nyopet, mencuri, menipu, ketahuan, ditangkap, dihajar babak belur, dikepolisikan, ditahan sekian bulan, selama ditahan menderita. Setelah itu kapok, saya nggak mau nyopet lagi. Saya tidak mau mencuri lagi. Saya nggak mau lagi jahat kepada orang. Sudah pernah saya rasakan pahit getirnya. Kapok, itu hukuman manusia kepada sama manusia. Apalagi hukuman Allah yang Allah berikan kepada seorang mukmin berupa musibah akan membuat mereka jerak, akan membuat mereka itu kapok untuk melakukan dosa dan maksiat karena sudah tahu pahitnya hukuman dari Allah, dan itu baru di dunia. Adapun hukuman yang Allah akan timpakan di akhirat, di alam kubur sampai di neraka bila tidak tobat,
Na'udzubillah, jauh lebih dahsyat daripada musibah apapun yang dialami di alam dunia. Dari sinilah kita mengetahui salah satu di antara hikmah dari musibah adalah orang bisa berhenti dari dosa, orang bisa kapok dari maksiat, orang bisa mendekat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah yang selama ini dialaminya cepat-cepat hilang dari kehidupannya, dicabut kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, sikap seorang mukmin yang kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengeluh kepada Allah ditunjukkan oleh orang-orang soleh terdahulu, baik dari kalangan para nabi ataupun orang-orang soleh yang lainnya. Lihatlah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Beliau melakukan kesalahan, kemudian dihukum oleh Allah. Apa hukumannya? Dimakan oleh ikan yang sangat besar. Ditelan langsung masuk ke dalam perutnya. Musibah. Di dalam perutnya masih hidup. Di dalam perut ikan. Dia langsung ingat kepada Allah. Mengakui kezalimannya, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, lalu beliau ungkapkan. Beliau menyatakan, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Lepaskan aku dari musibah ini. Jadi sebelum meminta kepada Allah, tauhidkan dulu Allah. Sucikan dulu Allah. Lalu akui dosa dan kesalahan, baru minta ampun, setelah itu minta kebutuhan kita. Ini yang ditujukan oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan selain Engkau ya Allah. Engkau satu-satunya sembahan yang hak. Subhanaka, maha suci Engkau, disucikan Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang yang zalim. Maka setelah melakukan 3 hal ini, mentauhidkan Allah, mensucikan Allah, mengakui kezaliman dirinya, lalu minta ampunan, baru meminta kebutuhan, minta dilepaskan dari musibah itu, Allah kabulkan dan dilepaskan. Makanya doa ini menjadi doa yang sangat berharga bagi kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun muslim yang ditimpa kesulitan atau musibah lalu berdoa dengan doa Nabi Yunus ini, kecuali Allah Azza wa Jalla akan lepaskan dia dari kesulitan itu. Hafalkan doa yang diambil dari Quran ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka kesulitan tersebut akan Allah lepaskan dari dirinya. Jadi ketika ditimpa musibah, bukan menjauh dari Allah, bukan pergi ke dukun, bukan pergi ke tempat-tempat maksiat sekedar menghilangkan masalah yang sedang dialami. Tambah murka Allah, tambah parah nanti azab yang Allah berikan baru di dunia, belum di akhirat. Kalau enggak tobat, di akhiratnya diberikan. Kalau tobat, di akhirat dihapus, hanya di dunia, di akhirat malah memperoleh pahala dari tobatnya. Lihat Nabi Yakub
alaihi salatu wassalam kehilangan anak yang sangat dicintainya, yaitu Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, sedang lucu-lucunya. Maka musibah berat kehilangan anak secara psikis. Secara fisik mah tidak sakit, tidak apa, tapi secara psikis. Dan dari psikis ini melahirkan penderitaan fisik yang luar biasa. Apa yang beliau lakukan? Beliau mendekat berdoa kepada Allah. Qala, kata Allah, berkata Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanyalah mengeluhkan semua penderitaanku, semua kesedihanku, semua permasalahan hidupku hanya kepada Allah. Beliau berdoa, mendekat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua menjadi contoh seorang mukmin apabila ditimpa musibah atau kesulitan, dia mendekat kepada Allah azza wa jalla. Apa akibatnya? Minimal dia dapat pahala. Minimal dia juga selain dapat pahala, dapat ampunan, dihapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Dia dapatkan ketenangan dalam hidupnya. Dia dapatkan optimisme dan penuh harapan di masa yang akan datang dan seterusnya. Baru di dunianya, belum di akhiratnya akan memperoleh balasan yang luar biasa istimewa dari Allah Azza wa Jalla. Inilah salah satu dibalik hikmah, dibalik musibah. Musibah bisa membuat orang berhenti dari dosa dan maksiat. Musibah bisa membuat orang tobat dari kesalahan-kesalahannya. Musibah bisa membuat orang yang sudah menjauh dari Allah kembali mendekat kepada Allah. Dan respon Allah 2 kali lipat daripada aksi yang dilakukan manusia. Kata Allah Azza wa Jalla, "Idza taqarraba ilayya 'abdi shibran, taqarrabtu ilayhi dhira'an. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an, taqarrabtu ilayhi ba'an. Wa idza atani yamshi aw mashiyan, ataituhu harwalah." Kalau hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya 1 hasta. Kalau dia mendekat kepadaku 1 hasta, aku akan mendekat kepadanya 1 depa. Apabila dia berjalan menuju aku dengan berjalan, bila dia datang kepadaku dengan cara berjalan, aku akan mendatanginya dengan cara berlari. Allah selalu merespon niat baik dan usaha yang dilakukan oleh manusia untuk melakukan kebaikan, dan ini merupakan berita gembira untuk kita karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan seluruh usaha kita untuk kembali kepada Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar di tengah-tengah musim pandemi ini kita selalu mendekat kepada Allah, kita berhenti dari dosa dan maksiat, kita stop kesalahan dan kekeliruan kita mulai mendekatkan diri kepada Ilahi dan memperoleh ampunan, pahala dan ridhonya dunia sampai akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء. رب
ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma kfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amma siwak. Allahumma inna na'udzubika min ghalabati dain wa ghalabati al-adu wa shamatati al-a'da. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal judham wa min sayyi al-asqam. Allahumma inna na'udzubika min munkarati al-akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghayra maftunin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa aqimus salah.